Kabupaten Empat Lawang, satu dari dua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Musirawas dan Banyuasin, yang melakukan budidaya dalam ember Budik Damber. Untuk menuju desa ini melewati kawasan perbukitan dengan pemandangan yang indah dan jalan berliku sekitar 1-2 jam perjalanan dari kota. Desa Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, menjadi salah satu desa percontohan Budik Damber. Budik Damber menjadi solusi warga desa dalam pandemi COVID-19 karena efektif dan efisien serta menghasilkan produksi yang cukup lumayan. Masa pandemi COVID-19, warga tetap mampu melakukan usaha yang juga dapat menopang ekonomi keluarga sembari menunggu pandemi berakhir. Warga melakukan usaha ini di rumah dengan memanfaatkan ember ukuran besar yang diisi air serta dimasukkan ikan lele. Ada muka om. Kenapa ikan lele? Karena lebih mudah beradaptasi dan mudah hidup dalam kondisi apapun, tidak terlalu sulit dalam pemeliharaan. Betul di. Usaha Budik Damber ini dibantu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Semenjak ada COVID-19, pandemi COVID-19 ini, kami dapat arahan dari tim penggerak PKK Ibu Happy Jonci, Ibu Bupati kami. Jadi mereka menyarankan ke Dinas Bidang Perikanan ini untuk melakukan inovasi apa yang kira-kira untuk menaikkan ekonomi masyarakat. Akhirnya terjadilah ide untuk membuat Budik Damber ini, budidaya ikan dalam ember yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat untuk tinggal di rumah. Jadi mereka istilahnya tinggal di rumah tapi dia bisa menghasilkan uang, Ibu. Untuk di Kabupaten Empat Lawang ini tidak satu-satunya, karena di Provinsi Sumatera Selatan ini ada 3, Empat Lawang, Musirawas, dan Banyuasin. Kami dapat bantuan ini dari DKP Provinsi, Ibu. Iya benar, sangat bermanfaat karena mereka bisa tinggal di rumah, bisa bertanam
sayur-sayuran itu bisa apa saja yang ditanam di situ, misalnya kangkung, pokcoy, seledri, semua jadi tanam-tanaman yang bisa untuk dikonsumsi di rumah. Selain itu bisa juga untuk ternak ikan tadi, ikan lele bisa panennya bisa sekitar 3 bulan Ibu. Sekarang ini dalam waktu 5 bulan itu sudah mencapai 9 Ibu. 9 tempat seperti ini disusul lagi oleh tempat-tempat yang rumahan. Mereka dengan modal sendiri, modal sekitar 200.000 itu bisa menghasilkan untuk skala rumahan sendiri. Ya, kami dengan adanya percontohan seperti ini sudah berjalan di beberapa tempat di desa. Ini pertama di Desa Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Paklawang, dan disusulkan lagi di Desa Talang Jawa, ada Desa Gunung Raksa Baru. Itu sudah banyak yang punya ide-ide seperti itu, mencontoh dari sini. Ya, kami dengan adanya percontohan seperti ini sudah berjalan di beberapa tempat di desa. Ini pertama di Desa Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Paklawang, dan disusulkan lagi di Desa Talang Jawa, ada Desa Gunung Raksa Baru. Itu sudah banyak yang punya ide-ide seperti itu, mencontoh dari sini. Bibit ikan lele dimasukkan dalam ember sekitar 60 ekor. Kemudian diberi makan secukupnya. Pemeliharaan ikan lele ini diperhatikan pakan karena dalam ember tidak terlalu banyak. Karena pakan yang diberikan sesuai kebutuhan ikan itu sendiri. Pakan yang berlebihan akan menumpuk di dasar ember dan berpengaruh terhadap kejernihan air sehingga menghambat perkembangbiakan ikan lele. Iya. Ini, bukan. Pemeliharaan ikan lele tidak sulit, terlebih di masa pandemi. Warga hanya melakukan pemeliharaan dan pemberian pakan yang cukup. Kalau makan nggak ada kendala, ya kalau kasih makan itu 3 kali 1 hari kan, dari pagi, sore, jam 8 malam. Aturan itu kata ibu penyuluhan itu harus ada aturan. Kalau kebanyakan katanya ikan itu mati, makanya dia harus ada aturan. Kalau kangkung nggak ada kendala, ya kalau nggak ada kendala kan kedua kan di area awalnya kan kasih arang, kasih tisu, langsung kasih bibit kan. Akhirnya kangkungnya sampai jadi gini. Kalau petani kalau dibikin ada budik damber ini ada keringanan daripada petani, daripada kita lokal yang di luar budik damber. Kalau bagi Bapak ini kerjaannya ringan, penghasilnya lebih bertambah. Ya kalau keinginan pemerintah haruskan program harus berjalan, tapi kalau ini ya bisalah kalau petani kayak kami lah bisalah dia ngikuti seperti kami yang kayak gini Bu. Sistem budik damber ini juga efisien karena di atasnya ditanami beragam sayur mayur yang mudah beradaptasi dengan air seperti kangkung dan selada.
Tanaman kangkung ini dengan media air dapat tumbuh subur di atas ember itu. Untuk penanaman kangkung dilakukan bersamaan sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Penanaman kangkung diatur dengan jarak yang tidak terlalu rapat agar pertumbuhan lebih bagus. Adanya tanaman kangkung di atasnya menjadi pakan bagi ikan lele yang berkembang di dalam ember. Saat pemberian pakan atau pupuk ke tanaman kangkung langsung mengalir ke dalam ember. Ini budik damber, budaya ikan dalam ember ini kami lakukan sejak tanggal 28 Januari, tapi dimulai dari tanggal 2 Februari. Nah, dengan budaya ikan dalam ember ini sangat membantu keadaan yang dalam sekarang ini pandemi ini. Jadi untuk memanfaatkan lahan yang lebih kecil dan menghemat air, karena ember-ember yang ada di sini bisa kita manfaatkan untuk di lahan yang sempit. Dan di dalam budaya ikan dalam ember ini, kalau kita laksanakan tentunya sangat membantu bagi keluarga. Bisa kan budaya ikan dalam ember ini di atasnya ada sayuran, kangkung. Dan budaya ikan dalam ember, jenis ikan yang dapat dibudayakan dalam ember ini cuman ikan lele. Ya, karena dia ikan lele ini lebih tahan keasamannya. Kalau ikan-ikan yang lain dia tidak tahan. Jadi kami pilih ikan lele dan di atasnya kangkung. Setelah itu kita persiapkan semua. Setelah beberapa hari, ini sangat mudah. Kangkung yang kita tanam di dalam ember di atas ember ini sangat mudah perkembangannya. Dalam 1 bulan itu kita sudah bisa panen kangkung. Dan kangkung juga sudah dapat untuk dipanen untuk menambah kebutuhan lainnya seperti menambah sayur, gizi di nabati. Setelah itu kalau bisa kita jual ke tetangga dan banyak hal lagi yang dapat kita gunakan. Kalau pertamanya kendalanya kadang tuh ikannya ada penyakit bintik-bintik di kulit, kan? Tetapi dengan pengalaman-pengalaman dan bertanya ke sana ke sini dengan penyuluh, kami dapat mengatasinya, yaitu dengan bahan obat alami seperti daun pepaya, buah mengkudu, dan bawang putih itu di blender. Setelah itu dikasih air dan dikasih pakan ikannya. Alhamdulillah itu berhasil dan sekarang ikannya sudah berangsur tidak ada kendala lagi. Dan ikan sudah mulai besar. Insya Allah dalam jangka waktu 2 bulan atau 3 bulan kami dapat panen. Budik damber ini bisa dipanen 2 kali, baik ikan lele yang dibesarkan maupun tanaman kangkung yang di atas ember itu.
Panen ikan lele dilakukan sekitar 3 bulan setelah pembudidayaan. Panen yang dilakukan sangat mudah dengan menguras air dalam ember dan menjaring ikan yang ada di dalamnya. Dalam melakukan panen bisa dilakukan sendiri dan tidak terlalu ramai, apalagi saat pandemi seperti ini. Setelah panen ikan lele, juga dilakukan panen kangkung dengan memetik tanaman kangkung yang ada di atas ember. Tanaman kangkung yang dipanen dapat dimanfaatkan pembudidaya itu sendiri ataupun dijual ke pasar. Budik damber ini mampu meningkatkan ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan ekonomi desa. Pertama kami melakukan anjang sana perorangan, kami kasih pengertian budidamber itu manfaatnya ke petani bahwasanya budidamber itu adalah budidaya yang efektif dan efisien yang tidak memerlukan lahan yang banyak, sehingga pelaku utama itu berkeinginan berbudidamber karena meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Rutin di budidaya ember ini mereka bisa melihat panen kangkung karena budidamber ini aquaponik yang menggabungkan antara pertanian dan perikanan. Kalau khusus di Kecamatan Pendopo Barat sudah beberapa yang paham, dan ini demplotnya, ini bukti nyata bahwasanya budidamber ini sudah berhasil. Mereka dari rumah ke rumah ada yang 2 ember, ada yang 3 ember. Benar kata Pak Kabit, karena modalnya relatif kecil, jadi mereka terjangkau untuk budidaya di rumahan, usaha sampingan mereka. Secara global tidak ada kendala karena sudah bisa diatasi oleh kelompok itu sendiri, karena mereka sudah dilakukan pembinaan per setiap minggunya. Kedepannya saya berharap seluruh bukan kelompok perikanan saja yang dia berkeinginan untuk meningkatkan penambahan penghasilan di rumah, itu saya berharap mereka ikut semua di budidamber, karena mengingat kemudahan dalam budidaya ember, cukup di dalam ember. Usaha budik damber di Desa Muara Lintang Baru memotivasi desa lain untuk mencontohnya, seperti di Desa Talang Jawa dan Desa Gunung Raksa Baru. Budik damber ini juga akan dikembangkan pada desa lain di Kabupaten Empat Lawang yang memiliki potensi perikanan sangat besar.
Potensi perikanan ini akan menjadi salah satu unggulan peningkatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Empat Lawang. Mewujudkan hal ini, pemerintah setempat setidaknya memfasilitasi kegiatan budidaya dalam ember, budik damber. Keberhasilan percontohan budik damber di Kabupaten Empat Lawang memotivasi kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan budidaya perikanan.